Yo hayo, selamat datang kembali di channel R Tanjung, di mana di sini kita belajar coding, programming, dan hal-hal yang menarik lainnya di dunia IT. Oke, langsung aja ya. Setelah sekian lama nggak berjumpa, akhirnya saya bisa kembali lagi setelah melewati beberapa ujian hidup. Ya, gitulah, namanya juga hidup. Dan hari ini saya mau bayar hutang ya ke kalian. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendonasikan atau menyisihkan sebagian rezekinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya ilmunya. Saya mau uh, bayar hutang. Ada kickban, ngusir-ngusir orang dari grup ya, buat untuk kick orang. Kemudian ada juga target yang udah tercapai nih, buat deposit saldo. Jadi ada sistem deposit manual gitu, user melakukan input deposit sekian, admin konfirmasi dan saldonya bertambah ya. Nanti saya buatkan satu konten khusus untuk ini. Nanti ini akan berkembang, endingnya akan ke bot penjualan pulsa. Nah, mantap tuh. Terus selanjutnya gue juga ada utang ya. Ini gue mau bikin konten untuk bahas programming dasar ya. Untuk yang pertama nih, votingnya paling banyak di Google Script. Nah, mungkin kita akan belajar juga Java, PHP, dan lainnya setelah Google Script kelar. Oke, langsung aja ya. Di yang pertama ini saya ada kurang nih di grup bot. Saya akan nambah kickban. Ini. Kickban. Sebenarnya sih kickban ini gampang aja ya. Intinya kita hanya butuh satu trigger untuk membuat orang ini kita kick ya. Misalnya ketika dia chat dengan kata-kata yang kita daftarkan ke list atau apa. Contohnya saya akan buat ketika orang mengirimkan pesan tertentu, dia akan di-kick dari di dalam grup. Misalnya dia kirim tes aja ya, nggak usah pakai kata-kata kasar. Saya buat di sini periksa teks. Saya buat file baru. Ini kita lanjut dari konten sebelumnya, bikin auto post ya. Auto post grup channel terjadwal. Kita buat file baru aja, new script file, text handler. Jadi kalau ada teks apa, orangnya kita kick. Mamam loh. Nama fungsinya periksa tes, ininya updates. Oke, sekarang kita bikin ininya var text. Oke. Kalau teks berarti full ya, berarti harus sama persis misalnya tes. Tapi kalau kita mau buat apa namanya, like ya, sebagian teks itu mirip, kita harus gunakan yang lain. Misalnya kita ambil dari karya saya yang lainnya, configurable, view content, di sini saya punya
text handler itu get keyword itu Telegram API ya. Yang kita cari itu to lowercase, index ini, oke. Kita pakai ini. Jadi kita nggak pakai switch case ya, kita pakai if else saja. Berisik banget jalannya. Jadi if kita buat jika teks yang dikirimkan index of ini teksnya tes, jika teks dan terdapat kata tes di dalamnya, kita akan send text gini aja ya. Jadi kalau ada mengandung kata tes, misalnya kita bikin peringatan aja dulu. Anda saya kick. Oke, sekarang kita update ya. Kalau ada kata tes, Anda saya kick. Kita coba. Di sini saya ada di grup ya. Oke, ada semua. Aduh, tes. Terus, waduh, malah saya aktifinnya di bot teman saya ya. Saya ganti dulu tokennya. Ada kesalahan teman-teman. Tokennya saya masih pakai punya teman saya. Harusnya pakai punya saya. Saya ganti dulu. Oke. New version. Nah, kita coba. Yuk kita coba tes. Jangan di sini. Di grup. Halo. Tes. Nah, Anda saya kick. Masa? Coba kalau tes di tengah. Ya. Jadi setiap kali kita mengirimkan tes, nanti bot ini akan kita trigger untuk mengkick. Saat ini kita cuma buat dia kirim teks aja dulu. Nanti kita akan tambahkan fungsi untuk kicknya. Mana tadi? Nih. Yang pertama yang kita buat ini adalah untuk triggernya. Misalnya kalau contoh kasus ini ketika ada pesan yang mengandung kata tes atau kata kasar apalah kita buat, di sini kita akan kick dia. Tapi misalnya kita akan buat orang ini akan di-kick kalau sudah melanggar 3 kali, misalnya 3 kali mengirimkan kata yang ada tesnya ini, baru kita kick. Berarti kita harus membuat sebuah counter ke status user. Jadi kita manfaatkan Google API-nya untuk Google Sheet API-nya untuk mencatat orang ini sudah berapa kali melanggar di dalam grup. Jika dia sudah sering melanggar, maka
Untuk yang ketiga kalinya, pelanggaran ketiga kalinya kita kick. Tapi di contoh kali ini saya buat yang sederhana aja dulu. Ketika ada teks yang tidak kita inginkan dikirim di grup, kita langsung kick. Oke, sekarang kita akan cari API-nya. Telegram bot API. Kita cari di sini di core Telegram bot API. Kita akan cari yang namanya kick. Nah, waduh, berisik jalannya. Di sini ada function namanya kick chat member. Karena gua di sini pakai user admin, kita coba kita coba pakai user saya yang satu ya. Kita buat dulu. Caranya gampang banget. Seperti yang sebelumnya, send foto, misalnya kita copy aja, lalu kita tambahkan kick chat member. Mana tuh? Send fotonya kita ganti jadi kick chat member. Nah, metodenya kick chat member. Kemudian requirement parameternya adalah chat ID pertama, udah ada. Kedua user ID. Kita ambil aja ya. Yang wajib dua ini, chat ID dan user ID. User ID. Oke. Di sini ada nggak ada ini reply markup, tapi di sini ada until date. Until date ini diisi dengan apa? Ini diisi tanggal kapan user akan dibuka bandnya. Jadi ketika kita kick, otomatis akan langsung ban ya. Jika user di ban lebih dari 366 hari atau 30 detik dari waktu sekarang, itu berarti akan di banned permanen. Bisa di remove sih, cuman bot akan banned permanen. Untuk saat ini kita ban permanen aja ya. Kita hilangkan aja until date-nya. Ya, metode ini udah, ini udah. Oke, sekarang tinggal ganti ini dengan user ID. Oke, kita udah punya kick chat member. Ini kita akan taruh di sini. Nah, ketika ada pesan tes, kita akan kick chat member. Chat ID-nya kita ambil dari chat ID yang masuk. Terus user ID-nya dari, kita baca dulu. From ID. Message from ID. Oke, sekarang kita publish. Kita update new version. Oke, sekarang kita coba dengan user saya yang satunya lagi. Mana nih grupnya? Oke, Rizky Tanjung yang ini ya. Kita coba. Kita coba halo. Masih belum. Coba tes. Apa di kick? Oke. Anda saya kick. Oh ya, satu lagi yang perlu diperhatikan. Kalau mau buat seperti ini, otomatis botnya kita harus set sebagai admin. Kalau enggak ya percuma, nggak bakal ke kick. Ada masalah error nih. Coba tes lagi, masih bisa nggak? Nah, ada yang kurang nih. Kick chat member. Oke. Chat ID, user ID, until date-nya sampai kapan? Kita ambil dulu nih. Parser JSON.
Oke. Kita ambil di sini message set ID. Oke, udah from ID. Kita coba pakai Postman aja ya. Ada error nih. Tapi pada dasarnya sih udah benar. Kita coba caranya. Kita ambil URL-nya, kita coba di Postman, pakai post, bodinya adalah JSON yang dikirimkan ini. Kita coba nih, errornya di mana nih? Send cookies preview. Wish, udah bener nih. Kalau udah bener, berarti kita send text-nya. Ini aja ya. Publish. Kalau udah benar, kita coba di sini aja. Kita coba tes. Oke. Ada error exception-nya bahasa Rusia nih. Oke, bad request user ID invalid. User ID invalid. Ini kan saya. Oh, I know. I see kenapa invalid. Karena oke, saya jelasin dikit dulu ya. Karena user ID itu berupa angka dan angkanya panjang dan seperti ini angkanya. Dan di Google Script itu di auto convert. Jadi ID-nya berubah menjadi angka yang ada berapanya gitu, error gitulah. Jadi kita harus convert itu ke string. Dan ketika sudah, mari kita coba lagi. Tes. Oke. Nah, R Tanjung remove. Oke. Kita tinggal hapus yang ini. Dan jadilah bot untuk kick dan ban user. Nah, udah nggak ada Rizky Tanjung yang satunya. Oke, sekian untuk video kali ini. Saya akan langsung buat video berikutnya. Ya, paling terkendala di uploadnya aja. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.